Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para ba'alwiyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan juga kesehatan ekonomi kita, dan semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini ada sebuah cuplikan video saudara dari Imam Unyil Al-Kaburi ya, wal ngarap 3 tahun nih ya, yang mengalahkan Bang Thoyib ya. Ini video provokasi sebenarnya saudara ya. Kita tonton bersama-sama. Kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Nah, dia orang yang suka ngadu domba ini. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya nggak sadar diri saudara. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Ya Allah, nggak sadar ini orang. Lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Udah terus. Udah, jangan dihabisin di sini buat yang lain. Nggak sadar ini orang ya. Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua. Innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya, Pak. Apapun bentuknya saudara, jangan hina keluarganya, jangan hina istrinya, jangan hina sahabatnya, apalagi menghina syariatnya saudara. Jangan, nggak boleh. Dan jangan pula hina para keturunannya, saudara. Keturunan yang asli tapi. Habaib nggak maksa. Kalau ente palsu. Silakan, nggak percaya silakan. Iya, karena ente palsu. Yang percaya, yang rugi nggak percaya, saudara. Enggak, iya, karena ente palsu. Udah dibilangin ente palsu, ngeyel ente ini. Kami tetap mengatakan bahwa datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Ya, dari abad ke-9 ya. Lembaga-lembaga nasab dari abad ke-9 dijaganya gitu ya. Bahwa lembaga nasab Ba'alwi sama si Alia Sakron ini dijaganya saudara. Paling lengkap dan paling akurat. Yang lengkap dari mana? Lengkap dari mana? Ini kadang-kadang nih orang ini. Selalu ada. Tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan saudara keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah. Saudara ya. Lillah saudara. Enggak mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah, saudara, mau dibunuh, itu dia dari dulu saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan. Bukannya ente yang ngancem-ngancem ya dari dulu. Gerakan anti habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam saudara. Intelijen hitam. Pala lu bau menyan, intelijen hitam dari mana? Ulama dan kiai kacauin orang berakar di tengah masyarakat saudara. Waduh. Jadi katanya dia tidak mau ulama dan kiai berpengaruh kepada masyarakat. Ini kan kacau ya saudara ya. Yang jadi pertanyaan itu, ulama dan kiai itu bukan Habib saudara. Paham kan? Kalau orang kayak ini tadi ya, kasih Imam Unyil ini, kalau kalian katakan ulama, saya ketawa, ngerti? Masa ulama ngajarin kepada umat Rasulullah untuk apa? Membubarkan pengajian. Ini ulama bukan ini? Lah tadi kan dengar sendiri. Kalau mereka punya panggung, bubarkan katanya. Jadi seolah-olah yang pengen apa? Yang pengen melakukan pengajian cuma golongan mereka sendiri. Ini ngawur gak coba? Kacau gak yang kayak gini? Tanya sosokan tanggung jawab dunia akhirat. Pernah dijelaskan ya dalam satu riwayat. Dajjal itu mempengaruhi umat ya. Umat Rasulullah dipengaruhi sama Dajjal. Bahkan ditanggung katanya dunia dan akhirat.
Sama kelakuannya sama si Rizik Syihab ini. Coba, sama nggak? Pengajian suruh dibubarkan, punya panggung suruh dibubarkan. Kalau datang ke kota atau daerah suruh diusir. Ini kelakuan ulama apa kelakuan dajjal, coba saya mau tanya. Ini kelakuan ulama apa kelakuan iblis, saya mau tanya. Ini kelakuan ulama apa kelakuan setan, saya mau tanya coba. Orang mau ada pengajian diusir, itu kelakuan ulama apa kelakuan setan? Orang ada pengajian diusir, itu kelakuan ulama apa kelakuan iblis? Dan orang ada pengajian diusir, itu kelakuan ulama apa kelakuan dajjal, coba saya mau tanya. Apa saya mau tanya? Kelakuan apa yang kayak gitu? Yang kayak gini disebut ulama. Ya mungkin untuk kalian para kibir-kibirnya nggak apa-apa ya. Orang kayak gini kalian sebut ulama terserah. Kalau bagi saya, orang yang memiliki kelakuan seperti dajjal, seperti iblis, seperti setan kayak gini nggak pantas sekalipun terucap dari mulut saya orang kayak gini disebut ulama. Orang lain mau melakukan pengajian nggak boleh. Orang lain punya panggung nggak boleh. Jadi khusus untuk golongan mereka. Ngawur nggak kayak gitu? Emang mereka siapa? Mereka aja cuma numpang di NKRI kok songong. Terus yang lucu lagi katanya, sebenarnya tidak suka dengan Balwi, yang anti Balwi itu sebenarnya gerakan intelijen hitam yang ingin membenturkan ulama dengan kiai. Mana ada ulama ya kiai? Kadang-kadang ini orang ya. Kalau ulama udah pasti kiai, kalau kiai udah pasti ulama. Karena apa? Salah satu syarat bisa disebut ulama harus bisa menguasai membaca kitab. Itu saudara. Ini Habib bisa baca kitab gak ini? Coba suruh baca kitab. Bisa nggak baca kitab? Sosokan kayak gini mau disebut imam besar. Kalau aja kibinnya yang konslet. Nggak terima. Nanti nantang-nantang, ngajakin duel, ngasih alamat palsu, ngasih nomor HP palsu, dobol, ngerti nggak? Kalau dia merasa dirinya itu ulama, ya, kalau si Rizik Syihab ini merasa dirinya ulama, ngapain nyuruh umat Rasulullah buat membubarkan pengajian? Tujuannya apa? Yang seperti itu bukan kelakuan ulama, yang kayak gitu kelakuan dajjal. Ya kelakuan kayak gitu tuh kelakuan iblis. Yang kelakuan kayak gitu kelakuan setan. Hanya setan, iblis, dan dajjal yang tidak suka melihat umat Islam itu rukun. Sukanya memecah belah, sukanya madu domba, dibentur-benturkan sesama umat Rasulullah. Itu kelakuan dajjal yang kayak gitu. Masih mau diikuti sama kalian? Ya wes lah, silakan lah, itu ya. Kalau saya males ngikutin kayak gini. Walaupun banyak dia ini orang mulia-mulia dari mana? Bahasanya aja serampangan kayak gini kok mulia. Ucapannya aja kotor, mulutnya aja kalau udah berbicara seperti sampah kayak gitu kok. Mulia dari mana? Bagi saya orang ini serampangan. Mulutnya kotor, tidak bisa dijaga kata-katanya dan tidak pantas disebut ulama. Ya. Orang-orang kayak gini, yang kelakuannya kayak gini tidak pantas disebut ulama. Justru orang kayak gini ya, yang kelakuannya kayak iblis, kelakuannya kayak setan, kelakuannya kayak dajjal. Sekali lagi saya ngomong ya, orang ini tidak pantas disebut ulama, ngerti nggak? Silakan kalau kalian menganggap dia ulama, silakan. Berarti emang kemampuan SDM kalian bisa saya hitung, bisa saya ukur. Paham kalian? Ya. Jadi seperti itu saudara ya, akhir kalam saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.